Apakah benar semua buah itu aman bagi penderita diabetes? Banyak orang berpikir bahwa karena buah berasal dari alam dan kaya vitamin, maka pasti sehat dan tidak berbahaya. Tapi, kenyataannya tidak sesederhana itu. Beberapa buah yang tampak segar dan menggoda justru bisa menjadi musuh tersembunyi bagi kadar gula darah Anda. Salah memilih buah bisa menyebabkan lonjakan glukosa dalam darah secara tiba-tiba. Bahaya besar bagi siapapun yang hidup dengan diabetes. Dalam video ini, kita akan membongkar fakta-fakta penting tentang buah-buahan yang harus Anda waspadai, serta memperkenalkan buah-buahan lain yang justru bisa menjadi sahabat terbaik bagi tubuh Anda. Kami juga akan menjelaskan kenapa memilih buah untuk penderita diabetes itu bukan sekadar soal rasa, tetapi juga seni dan ilmu dalam menjaga kesehatan. Jadi, simak video ini sampai habis agar Anda tidak salah pilih dan bisa tetap menikmati kelezatan buah tanpa khawatir terhadap gula darah Anda. Mengapa pemilihan buah sangat penting untuk penderita diabetes? Bagi penderita diabetes, memilih makanan bukan hanya soal kenyang, tetapi juga soal keselamatan. Tubuh mereka mengalami gangguan dalam mengolah glukosa, bentuk gula sederhana yang terbentuk dari makanan berkarbohidrat. Mari kita pahami proses ini secara sederhana. Saat seseorang makan nasi, roti, atau bahkan buah, karbohidrat di dalam makanan tersebut dipecah menjadi glukosa. Glukosa ini masuk ke dalam aliran darah dan digunakan sebagai sumber energi utama tubuh. Dalam kondisi normal, hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas akan membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa ini. Namun pada penderita diabetes, proses ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada 3 kondisi yang sering terjadi. Tubuh tidak memproduksi cukup insulin. Sel-sel tubuh tidak merespon insulin dengan baik. Resistensi insulin. Kombinasi dari keduanya. Akibatnya, glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel dan menumpuk dalam darah. Inilah yang disebut sebagai hiperglikemia atau kadar gula darah tinggi. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini bisa memicu komplikasi serius seperti kerusakan saraf, gagal ginjal, gangguan penglihatan, dan penyakit jantung. Lalu, apa kaitannya dengan buah? Meskipun buah mengandung banyak vitamin, mineral, dan serat yang sangat baik untuk tubuh, sebagian besar buah juga mengandung gula alami yang disebut fruktosa. Fruktosa ini, jika dikonsumsi berlebihan, tetap bisa meningkatkan kadar gula darah, apalagi jika jenis buahnya termasuk yang memiliki indeks glikemik tinggi. Memahami indeks glikemik dan beban glikemik agar bisa memilih buah dengan bijak, kita perlu memahami 2 konsep penting, indeks glikemik (IG) dan beban glikemik (BG). Indeks glikemik (G) adalah ukuran seberapa cepat karbohidrat dalam makanan meningkatkan kadar gula darah setelah dimakan. Skor IG berkisar dari 0 hingga 100. IG rendah di bawah 55, IG sedang 55,9, IG tinggi 70 ke atas. Makanan atau buah dengan IG tinggi akan cepat diserap tubuh, menyebabkan lonjakan gula darah secara cepat. Sebaliknya, makanan dengan IG rendah dicerna lebih lambat dan membuat gula darah naik perlahan dan stabil. Beban glikemik (BC) mengukur dampak makanan terhadap kadar gula darah berdasarkan jumlah karbohidrat per porsi. Misalnya, semangka punya IG tinggi, tapi karena kandungan karbohidratnya per porsi kecil, beban glikemiknya tetap rendah. Tapi, tetap harus dikonsumsi dengan bijak. Kenapa ini sangat penting? Bagi penderita diabetes, memilih buah yang salah bukan hanya soal menambah kalori, tapi bisa menyebabkan fluktuasi gula darah yang membahayakan. Dalam jangka panjang, lonjakan gula darah yang terus-menerus akan mempercepat kerusakan organ-organ penting. Oleh karena itu, edukasi soal buah sangatlah penting. Selain itu, tubuh setiap orang berbeda. Ada yang sensitif terhadap buah-buahan tertentu, sementara yang lain mungkin bisa mentoleransinya dalam jumlah kecil. Maka dari itu, penting sekali untuk memahami jenis buah, porsi ideal, dan cara menyajikannya, agar tetap bisa menikmati buah tanpa mengorbankan kesehatan. Kabar baiknya, tidak semua buah itu berbahaya bagi penderita diabetes.
Justru, ada banyak jenis buah yang bisa menjadi sahabat terbaik dalam menjaga kadar gula darah tetap stabil. Buah-buahan ini memiliki indeks glikemik rendah hingga sedang, mengandung banyak serat, serta kaya akan antioksidan dan vitamin penting. Asalkan dikonsumsi dalam porsi yang tepat, buah-buahan ini sangat direkomendasikan dalam pola makan sehat untuk penderita diabetes. Mari kita bahas satu persatu jenis buah yang aman, lengkap dengan manfaat dan contoh konsumsinya. Pertama, apel. Apel dikenal sebagai salah satu buah dengan indeks glikemik yang rendah, sekitar 36 hingga 39 tergantung jenisnya. Selain itu, apel kaya akan serat, terutama jika dikonsumsi bersama kulitnya. Serat larut dalam apel membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, sehingga mencegah lonjakan gula darah yang drastis. Satu buah apel ukuran sedang juga mengandung sekitar 4 gram serat, yang setara dengan hampir 20% kebutuhan serat harian. Apel bisa menjadi camilan sehat, apalagi jika dipadukan dengan sedikit selai kacang alami tanpa gula tambahan. Lanjut ke buah pir. Pir punya sifat mirip apel, dengan indeks glikemik sekitar 30 hingga 38. Selain rendah karbohidrat, pir juga kaya akan vitamin C dan serat. Pir membantu memperbaiki pencernaan dan mengurangi risiko lonjakan glukosa. Pir bisa dimakan langsung atau ditambahkan ke dalam salad buah rendah gula sebagai menu penutup yang menyegarkan. Kemudian, jeruk. Jeruk sering dianggap terlalu manis, tapi kenyataannya indeks glikemik jeruk berkisar antara 40 hingga 50, tergantung jenisnya. Selain menjadi sumber vitamin C yang sangat baik, jeruk juga mengandung folat dan kalium, dua zat yang penting dalam menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Untuk penderita diabetes, konsumsi jeruk segar dalam porsi sedang dapat memberikan manfaat besar. Hindari jus jeruk kemasan atau yang diberi tambahan gula karena akan menghilangkan serat dan meningkatkan kadar gula secara cepat. Jambu biji juga merupakan pilihan luar biasa. Dengan indeks glikemik rendah dan kandungan vitamin C yang tinggi, jambu biji membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga keseimbangan gula darah. Serat dalam jambu biji juga membantu memperlambat pencernaan karbohidrat. Menariknya, jambu biji memiliki rasa manis yang alami, namun tidak memicu lonjakan gula darah jika dikonsumsi dalam porsi wajar. Satu buah jambu biji ukuran sedang bisa menjadi tambahan ideal dalam menu makan siang Anda. Kelompok buah beri juga tak kalah unggul. Stroberi, blueberry, dan raspberry adalah contoh buah beri dengan indeks glikemik yang sangat rendah. Umumnya berkisar antara 25 hingga 41. Buah-buahan kecil ini kaya akan antioksidan, vitamin C, dan serat larut yang efektif mengontrol penyerapan glukosa. Anda bisa mencampurkan satu cangkir buah beri ke dalam yogurt tanpa gula untuk sarapan sehat dan lezat. Kiwi adalah buah tropis dengan rasa asam segar, kaya vitamin C, vitamin E, dan kalium. Indeks glikemik kiwi berada di angka sekitar 50, tergolong rendah. Serat di dalam kiwi membantu memperlambat penyerapan gula ke aliran darah dan cocok untuk camilan sore. Satu buah kiwi ukuran besar mengandung sekitar 13 gram karbohidrat dan 56 kalori, sangat ideal untuk penderita diabetes yang sedang mengontrol berat badan. Buah plum juga merupakan pilihan yang bagus. Indeks glikemiknya berada di angka sekitar 40. Plum mengandung antioksidan seperti antosianin dan serat, serta rendah kalori. Selain membantu mengontrol kadar gula, buah ini juga dapat memperbaiki metabolisme tubuh. Plum bisa dikonsumsi langsung atau dipotong kecil-kecil untuk ditambahkan ke dalam menu sarapan. Pepaya, meskipun memiliki indeks glikemik sedang sekitar 60, tetap bisa menjadi pilihan yang aman jika dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Pepaya kaya akan vitamin A, C, dan antioksidan seperti beta-karoten. Kandungan seratnya juga membantu memperlancar pencernaan. Bagi penderita diabetes, setengah cangkir pepaya segar cukup sebagai sajian ringan yang menyegarkan. Tidak banyak yang tahu bahwa alpukat sebenarnya adalah buah, bukan sayuran. Yang menarik, alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal yang sehat, sangat rendah gula, dan kaya akan serat.
Alpukat membantu meningkatkan sensitivitas insulin serta membuat perut terasa kenyang lebih lama. Ini sangat bermanfaat dalam mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Anda bisa menambahkan irisan alpukat ke dalam roti gandum panggang atau membuat smoothie tanpa gula. Terakhir, aprikot segar. Aprikot memiliki indeks glikemik rendah dan kaya akan vitamin A, vitamin E, dan serat. Meskipun bentuknya kecil, aprikot sangat bergizi. Namun perlu diperhatikan agar tidak menggantinya dengan aprikot kering karena kandungan gulanya jauh lebih tinggi dan bisa berbahaya bagi penderita diabetes. Semua buah-buahan ini merupakan pilihan cerdas yang bisa dikonsumsi dengan aman oleh penderita diabetes selama porsinya terkontrol. Buah-buahan ini tidak hanya membantu menjaga kestabilan gula darah, tetapi juga memberikan asupan vitamin, mineral, dan fitonutrien yang penting untuk menjaga tubuh tetap sehat dan aktif. Namun, penting juga untuk memperhatikan kapan dan bagaimana Anda mengonsumsi buah. Waktu terbaik adalah saat perut tidak kosong, misalnya setelah makan utama, atau dipadukan dengan sumber protein seperti kacang-kacangan atau yogurt. Ini akan membantu memperlambat proses penyerapan gula dari buah ke aliran darah. Dengan mengenali jenis buah yang aman dan mengatur porsi dengan bijak, penderita diabetes tetap bisa menikmati kelezatan buah setiap hari. Jangan biarkan diabetes membatasi hidup Anda. Dengan pengetahuan yang benar, Anda bisa tetap sehat dan menikmati makanan dengan bahagia. Setelah mengetahui berbagai buah yang aman dan bersahabat untuk penderita diabetes, sekarang saatnya kita membahas sisi lainnya, yaitu buah-buahan yang justru dapat menjadi ancaman tersembunyi bagi kestabilan gula darah Anda. Meskipun tampak menyegarkan, manis, dan menggoda, beberapa jenis buah memiliki indeks glikemik yang tinggi serta kandungan gula alami yang sangat pekat. Jika dikonsumsi tanpa kontrol, buah-buahan ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah secara cepat dan tidak terkendali. Buah pertama yang perlu diwaspadai adalah semangka. Siapa yang bisa menolak kesegaran semangka, terutama di hari yang panas? Namun di balik kesegarannya, semangka punya indeks glikemik yang cukup tinggi, yaitu sekitar 72 hingga 80. Ini berarti gula dalam semangka sangat cepat diserap tubuh dan bisa menyebabkan kenaikan gula darah yang signifikan hanya dalam waktu singkat. Meskipun kandungan airnya tinggi dan kalorinya relatif rendah, kandungan karbohidrat dalam satu mangkuk kecil, semangka tetap mencapai sekitar 9 gram gula. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar, semangka bisa memicu lonjakan glukosa tanpa Anda sadari. Selanjutnya adalah buah kering, seperti kismis, kurma, dan aprikot kering. Proses pengeringan buah menghilangkan air di dalamnya, sehingga gula alaminya menjadi sangat terkonsentrasi. Misalnya, kismis berasal dari anggur yang terdengar sehat, tetapi begitu menjadi kismis, konsentrasi gulanya meningkat drastis. Indeks glikemiknya bisa mencapai 64, cukup tinggi untuk kategori buah. Kurma juga sangat manis dan padat gula. Dalam 100 gram kurma terkandung sekitar 43 gram gula, jumlah yang cukup untuk menyebabkan lonjakan gula darah yang ekstrem jika tidak dibatasi. Buah kering memang tampak praktis dan mudah dikonsumsi, tapi justru karena bentuknya kecil dan mudah dikunyah, kita cenderung makan dalam jumlah lebih dari yang seharusnya tanpa sadar. Nanas adalah buah tropis yang dikenal dengan rasa asam manisnya. Sayangnya, nanas juga masuk dalam daftar buah yang perlu dibatasi karena indeks glikemiknya berada di angka 56 atau bahkan lebih tinggi tergantung tingkat kematangannya. Satu cangkir potongan nanas bisa mengandung lebih dari 16 gram gula. Nanas juga cepat meningkatkan kadar glukosa, apalagi jika dikonsumsi dalam bentuk jus tanpa serat. Oleh karena itu, jika ingin mengonsumsi nanas, pastikan dalam porsi yang sangat terbatas dan dikombinasikan dengan makanan tinggi protein atau serat. Pisang juga perlu diperhatikan. Meskipun pisang kaya akan kalium dan vitamin B6, kandungan gulanya sangat bergantung pada tingkat kematangan. Pisang yang sangat matang dengan kulit yang sudah berbintik coklat memiliki kadar gula yang jauh lebih tinggi daripada pisang yang masih sedikit mentah.
Indeks glikemik pisang bisa berkisar antara 42 hingga 62. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pisang matang bisa mencapai indeks 58 atau lebih. Jika Anda ingin tetap menikmati pisang, pilih yang ukurannya kecil dan belum terlalu matang. Dan tentu saja batasi jumlahnya maksimal 1 buah per hari. Mangga juga termasuk buah yang harus dikonsumsi dengan hati-hati. Buah manis wangi ini memang lezat dan menjadi favorit banyak orang. Namun 1 buah mangga ukuran sedang saja bisa mengandung sekitar 45 gram gula. Indeks glikemiknya berada dalam kategori sedang hingga tinggi, tergantung tingkat kematangan dan varietasnya. Selain itu, mangga juga memiliki tekstur yang lunak, sehingga cepat dicerna, menyebabkan gula darah naik dengan cepat. Bagi penderita diabetes, konsumsi mangga sebaiknya dibatasi sangat ketat atau bahkan dihindari. Durian, si raja buah, juga perlu dihindari oleh penderita diabetes. Durian memiliki kandungan gula dan kalori yang sangat tinggi. Dalam 100 gram durian, terdapat sekitar 27 gram karbohidrat, termasuk gula. Durian juga mengandung lemak dalam jumlah tinggi, yang meskipun lemaknya sebagian besar tak jenuh, kombinasi gula dan lemak ini bisa membuat kadar gula darah melonjak signifikan. Bahkan dalam porsi kecil, durian bisa memberikan dampak besar terhadap glukosa tubuh. Jika Anda seorang pencinta durian dan memiliki diabetes, sangat disarankan untuk menghindarinya sepenuhnya. Buah anggur juga termasuk buah yang harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati. Meskipun anggur mengandung antioksidan yang baik, jumlah gulanya cukup tinggi. Sekitar 20 butir anggur bisa mengandung lebih dari 20 gram karbohidrat dan 17 gram gula. Bentuknya yang kecil membuat kita mudah makan banyak tanpa terasa. Hanya dalam beberapa menit, kita bisa mengonsumsi karbohidrat yang setara dengan sepiring nasi kecil jika tidak hati-hati. Buah kecil manis lainnya yang juga berisiko adalah leci dan kelengkeng. Kedua buah ini tinggi gula dan memiliki indeks glikemik yang sedang hingga tinggi. Karena ukurannya kecil dan rasanya manis menggoda, kita cenderung makan dalam jumlah besar dengan cepat. 1 cangkir leci bisa mengandung lebih dari 29 gram karbohidrat. Bagi penderita diabetes, konsumsi buah ini sebaiknya sangat dibatasi atau dihindari sama sekali. Selain buah segar, bentuk olahan buah juga perlu diwaspadai. Buah kalengan yang direndam dalam sirup mengandung tambahan gula yang sangat tinggi. Proses pengalengan seringkali menghilangkan sebagian besar serat alami dalam buah dan menambahkan gula dalam jumlah besar untuk mempertahankan rasa. Ini menjadikan buah kaleng sebagai sumber glukosa cepat serap yang sangat berbahaya bagi penderita diabetes. Jika ingin mengonsumsi buah kalengan, pastikan memilih yang tanpa tambahan gula atau sirup dan periksa label komposisinya dengan teliti. Satu lagi buah yang tidak begitu populer namun tetap harus diperhatikan adalah sawo. Buah manis legit ini memiliki kadar karbohidrat dan gula yang cukup tinggi. Dalam 100 gram sawo bisa terdapat hingga 20 gram gula. Karena teksturnya lembut dan rasanya manis alami, sawo bisa memberikan dampak yang cukup cepat terhadap gula darah jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Mengetahui berbagai jenis buah yang sebaiknya dihindari ini sangat penting sebagai langkah pencegahan. Meskipun terlihat alami dan sehat, buah dengan kandungan gula tinggi serta indeks glikemik tinggi tetap bisa menjadi pemicu masalah serius bagi penderita diabetes. Kuncinya adalah kesadaran dan edukasi. Anda tidak harus menghindari semua buah, tapi Anda perlu tahu mana yang harus dikonsumsi dengan ekstra hati-hati dan dalam jumlah sangat terbatas. Ingat, tubuh setiap orang itu unik. Reaksi terhadap makanan tertentu bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, selain mengikuti panduan umum ini, penting juga untuk memantau reaksi tubuh Anda sendiri setelah mengonsumsi buah-buahan tertentu. Dan yang paling penting, selalu konsultasikan pilihan makanan Anda dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Cara bijak mengonsumsi buah agar gula darah tetap stabil. Setelah mengetahui buah-buahan apa saja yang aman dan mana yang sebaiknya dihindari, kini saatnya kita membahas
Bagaimana cara bijak mengonsumsi buah agar gula darah tetap terkontrol? Karena pada akhirnya, bukan hanya soal jenis buah yang Anda pilih, tapi juga bagaimana, kapan, dan dalam jumlah berapa buah itu dikonsumsi. Hal pertama yang perlu dipahami adalah porsi. Dalam konteks diabetes, porsi adalah kunci. Bahkan buah yang termasuk aman sekalipun, seperti apel atau stroberi, tetap bisa menyebabkan lonjakan gula darah jika dimakan dalam jumlah besar. Maka dari itu, penting untuk membatasi porsi buah per kali makan. Idealnya sekitar 1 porsi buah atau setara dengan 15 gram karbohidrat. Misalnya, 1 apel ukuran sedang, setengah cangkir stroberi segar, atau 1 kiwi besar. Yang kedua adalah waktu konsumsi. Hindari mengonsumsi buah dalam kondisi perut kosong, terutama di pagi hari sebelum sarapan atau saat kadar gula darah sedang tidak stabil. Waktu terbaik untuk makan buah adalah setelah makan utama atau sebagai camilan yang dikombinasikan dengan protein atau lemak sehat. Misalnya, apel dengan sedikit selai kacang tanpa gula atau stroberi dicampur yogurt tanpa pemanis. Kombinasi ini memperlambat penyerapan gula dan membantu mencegah lonjakan glukosa. Selanjutnya adalah memperhatikan bentuk buah. Usahakan selalu memilih buah segar utuh dibandingkan dengan buah olahan seperti jus, buah kering, atau buah kalengan. Jus buah, meskipun tanpa tambahan gula, tetap memiliki indeks glikemik yang tinggi karena hilangnya serat. 1 gelas jus jeruk bisa berisi gula dari 3 atau 4 jeruk tanpa serat yang memperlambat penyerapan. Begitu juga dengan buah kering dan buah kaleng, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sangat mudah menyebabkan kelebihan gula tanpa kita sadari. Penting juga untuk mengenali sinyal tubuh Anda sendiri. Setiap orang bisa memiliki respon yang berbeda terhadap jenis buah yang sama. Beberapa orang mungkin bisa makan setengah pisang tanpa masalah, sementara yang lain langsung mengalami kenaikan gula darah. Oleh karena itu, pantau kadar gula darah Anda secara berkala, terutama setelah mencoba buah baru atau mengubah porsi. Dan tentu saja, jangan pernah ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Dokter atau ahli gizi dapat membantu menyusun pola makan yang tepat berdasarkan kondisi dan kebutuhan spesifik Anda. Mereka bisa membantu Anda memilih buah mana yang cocok, mengatur jadwal makan, dan menghindari kesalahan yang bisa membahayakan kesehatan. Selain itu, jangan abaikan gaya hidup secara keseluruhan. Konsumsi buah yang baik tetap harus diimbangi dengan pola makan seimbang, aktivitas fisik rutin, tidur yang cukup, dan pengelolaan stres. Kombinasi ini akan memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar memilih buah yang benar. Mengelola diabetes memang membutuhkan perhatian ekstra, terutama dalam hal memilih makanan. Namun bukan berarti Anda harus hidup dengan larangan yang menyiksa. Dengan pemahaman yang tepat, Anda tetap bisa menikmati buah, sumber nutrisi alami yang penting, tanpa membahayakan kadar gula darah Anda. Ingatlah poin-poin utama berikut ini. Pilih buah dengan indeks glikemik rendah hingga sedang, seperti apel, pir, jambu biji, dan beri. Hindari atau batasi buah dengan indeks glikemik tinggi dan kandungan gula pekat, seperti semangka, kurma, mangga, dan buah kering. Perhatikan porsi, waktu makan, dan kombinasi dengan makanan lain. Selalu pantau respon tubuh dan konsultasikan pola makan Anda dengan dokter atau ahli gizi. Dengan disiplin dan pengetahuan yang cukup, Anda bisa menjalani hidup sehat, aktif, dan penuh semangat meskipun memiliki diabetes. Anda tetap bisa menikmati rasa manis dalam hidup, termasuk dari buah, asal dilakukan dengan cerdas. Kami juga ingin mendengar dari Anda. Buah apa yang biasa Anda konsumsi untuk menjaga kadar gula tetap stabil? Atau mungkin Anda punya tips pribadi dalam memilih buah sebagai penderita diabetes? Silakan bagikan pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Cerita Anda bisa menginspirasi banyak orang lainnya yang sedang berjuang menjaga kesehatannya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Bersama, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sadar gizi, lebih kuat, dan lebih sehat. Jaga kesehatan Anda, rawat tubuh Anda, dan teruslah semangat menjalani hidup yang lebih baik
Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tentu saja jangan lupa tersenyum dan selalu bersyukur.